Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke podcast Mingguan Jarkomdat. Sekarang udah podcast ke-11. Banyak banget ya podcastnya. Iya, ke minggu ke-11. Banyak banget. Di minggu ke-11 ada pokok bahasan apa aja nih? Dari temanya. Oke. Topiknya dulu. Topiknya itu lapisan network dan IPv4, IPv4. Nah, jadi untuk pembahasannya itu ada 5, yaitu lapisan network, protokol pada lapisan network, sistem pengalamatan, IP versi 4, dan IP versi 4 di dunia. Wih, banyak banget tuh. Banyak benar. Langsung deh nih, pendahuluannya kita buka, kita open. Nah, jadi fungsi lapisan network ini mengirimkan paket dari sumber ke tujuannya. Nah, ketika paket dikirimkan, maka lapisan network akan memanfaatkan pengalamatan atau IP address dalam menentukan kemana dan di mana tujuan paket tersebut. Lapisan network akan menggunakan protokol routing dalam menentukan jalur pengiriman paket terbaik untuk sampai ke tujuan. Dan lapisan network ini itu merupakan lapisan ketiga dari lapisan OSI, di mana berada di antara lapisan transport dan lapisan data link. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Dan lapisan network menerima data dari lapisan transport dan meneruskannya ke lapisan data link. Atau menerima data dari lapisan data link dan meneruskannya ke lapisan transport. Dan lapisan network ini bertanggung jawab atas pengiriman data yang berbentuk paket dari pengirim untuk bagaimana dapat sampai di tujuan ke penerima dengan baik dan dengan benar. Nah, jadi ada paket data unit atau PDU. Nah, jadi PDU pada lapisan network ini diberi nama oleh paket. Nah, PDU merupakan enkapsulasi dari service data unit atau SDU dari lapisan transport yang diteruskan menjadi SDU pada lapisan data linknya. Nah, untuk selanjutnya tadi ada fungsi dari lapisan network tadi. Nah, untuk yang pertama itu ada addressing. Tujuan dari addressing itu yaitu mengidentifikasi host dalam suatu jaringan komputer atau pada jaringan internet. Nah, untuk yang kedua yaitu internet working. Internet working itu maksudnya memungkinkan untuk komunikasi data antar host melalui berbagai jaringan fisik yang heterogen. Yang ketiga ada routing. Nah, tujuan dari routing yaitu menentukan suatu jalur yang terbaik untuk router-router yang berurutan melalui sebuah jaringan dari source ke destination. Dan yang keempat ada packetizing, yaitu pembungkusan atau enkapsulasi, di mana data dari layar sebelumnya dibungkus menjadi satu paket. Yang kelima ada fragmenting, yaitu bertugas untuk memisahkan paket-paket yang telah tidak terpakai atau melebihi kapasitas atau batas sehingga tidak dapat dikirim. Nah, protokol pada lapisan network tadi itu ada 4, yaitu yang pertama ada Internet Protocol atau bisa disebut IP, yang kedua Address Resolution Protocol atau ARP, yang ketiga Internet Control Message Protocol atau ACMP, dan yang keempat ada Dynamic Host Control Protocol atau DHCP. Nah, Internet Protocol tadi memiliki IP address yang yaitu merupakan identitas numerik yang dilabelkan kepada suatu alat seperti komputer, router, atau printer yang terdapat pada suatu jaringan komputer yang menggunakan Internet Protocol sebagai sarana untuk melaksanakan komunikasi. Selanjutnya ada ini interface message processor, mungkin dijelasin sedikit aja boleh. Ayo siapa? Ayo interface message processor. Apa tadi? Ini Read, sekarang lagi interface message processor. Interface itu yang interface message processor ya. Nah, itu adalah generasi pertama dari gateway yang saat ini dikenal sebagai router.
IMP digunakan untuk interkoneksi user ke ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network dari akhir 1960-an hingga 1989. IMP bisa dikatakan sebagai nenek moyang dari IP address yang terdokumentasi dengan nama RFC1 atau Request for Comment. IMP berkapasitas 5 bit address. Terus sebuah varian IMP yang disebut TIP atau Terminal Interface Message Processor yang menghubungkan terminal dan bukan untuk jaringan komputer. IMP digunakan di pusat ARPANET sampai akhirnya dihentikan 20 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1989. Terus di sini ada Address Resolution Protocol. Pada sebuah jaringan, biasanya memang telah diberi alamat IP. Namun alamat hardware atau MAC address tetap digunakan untuk transportasi data dari suatu host ke host yang lain. Sebuah router biasanya memiliki tabel ARP, dan dalam tabel tersebut biasanya masukan ARP. Masukan ARP tersebut terdiri cari IP address dan MAC address serta informasi interface mana yang digunakan. Terus di sini ada fungsi ARP. Fungsi utama dari ARP adalah untuk meningkatkan keamanan. Terus pada router masukan ARP bisa didapat secara dinamik, namun untuk meningkatkan keamanan kita dapat masukkan ARP statik secara manual. Selanjutnya bisa dijelaskan yaitu Internet Control Message Protocol. Selanjutnya yaitu Internet Control Message Protocol atau ICMP adalah protokol yang digunakan untuk membantu error handling dan prosedur pengaturan. ICMP bekerja pada lapisan network dan berurusan dengan layanan koneksi. Tugas dari ICMP adalah menyediakan pengendalian error dan pengendalian arus pada lapisan network. Selanjutnya, fungsi ICMP. Yang pertama yaitu memberitahu jika ada paket yang tidak sampai ke tujuan. Yang kedua, memberitahukan pengirim jika memori buffer di router penuh. Yang ketiga, PIM menggunakan ICMP Echo untuk memeriksa hubungan. Yang keempat, untuk memberitahu pengirim bahwa paket telah melewati jumlah hop maksimum dan akan diabaikan. Selanjutnya, ada Dynamic Host Control Protocol atau DHCP adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP/IP, tapi cukup memberikan referensi kepada DHCP server. Yaitu kelebihannya, pertama, memudahkan dalam transfer data kepada PC client atau PC server. Yang kedua, DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamis dan konfigurasi lain. Yang ketiga, DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP/IP yang kompleks. Yang keempat, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable, artinya alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya atau sedang off. Yang terakhir, yaitu DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Oke, mungkin Ica napas dulu kayaknya ya. Gue lanjut dulu. Oke, jadi sekarang ke strukturnya dari IPv4. Nah, jadi untuk memudahkan pembacaan dan penulisan IP address biasanya direpresentasikan dalam bilangan desimal. Range address tersebut dapat diubah menjadi address 0.0.0.0 sampai address 255.255.255.255. Nilai desimal dari IP address inilah yang dikenal dalam pemakaian sehari-harinya. Nah, lalu untuk ada beberapa kelas dari jaringan IP versi 4, yaitu antara bagian network dan host dipisahkan oleh garis pemisah yang tidak tetap bergantung kepada kelas networknya. Ada 3 kelas address yang utama dalam TCP/IP, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Perangkat lunak Internet Protocol menentukan pembagian jenis kelas ini, dan ini dapat didasarkan pada beberapa bit pertama dari IP address. Nah, sebenarnya ada 2 kelas lagi, yaitu kelas D dan kelas E. Kelas D itu multicast dan kelas E itu eksperimental.
Nah, untuk kelas A, bit pertama dari IP address atau bit nolnya dan 7 bit berikutnya di segmen pertama merupakan bit network, sedangkan 24 bit terakhir merupakan bit hostnya. Nah, untuk kelas B, 2 bit pertama dari IP address yaitu bit 10 dan 14 bit berikutnya di segmen pertama dan kedua, 16 bit dari pertamanya merupakan bit network, sedangkan 16 bit terakhir merupakan bit host. Dan untuk kelas C, 3 bit pertama dari IP address dan 21 bit berikutnya di segmen pertama, kedua dan ketiga, 24 bit pertama merupakan bit network, sedangkan 8 bit terakhir merupakan bit hostnya. Dan untuk kelas D dan E, jadi selain ketiga kelas yang sudah disebutkan tadi, ada 2 kelas lagi, yaitu D dan E. Nah, jika 4 bit pertama adalah 110, IP address merupakan kelas D yang digunakan untuk multicasting, yakni sejumlah komputer yang memakai bersama suatu aplikasi multimedia. Salah satu penggunaan multicast address yang sedang berkembang saat ini di internet adalah untuk aplikasi real-time video conference yang melibatkan lebih dari 2 host atau multi-point menggunakan multicast backbone atau M-bone. Nah, jadi kelas terakhir itu ada kelas E. Nah, jadi pada kelas E ini 4 bit pertamanya adalah 1111 atau sisa dari seluruh kelasnya. Dan pemakaiannya dicadangkan untuk kegiatan eksperimental. Oke, selanjutnya ke IP address khusus. Reja, mau nggak Nija ambil alih, Ja? Oke. Nah, yang terakhir ini ada IP address khusus. IP address khusus itu ada 6. Nah, yang pertama default route atau network 0. Yang kedua loopback address atau network 127. Yang ketiga network address. Yang keempat IMP berkapasitas 5 bit address. Yang kelima broadcast address. Yang keenam adalah netmask address. Nah, mungkin alokasi dari IPv4 ini ada macam-macam ya. Saya akan menjelaskan dari alokasi IPv4 ini secara singkat aja. Nah, untuk yang pertama itu ada secara mobile. Nah, saat ini perangkat telekomunikasi secara mobile atau wire ataupun yang memakai perangkat wireless sudah berbasis IPv4. Nah, untuk yang always on connection saat ini user tersebut masih berbasis dial-up, artinya tidak selalu terkoneksi seperti internet Telkom sebelum munculnya Speedy tahun 2007. Internet sudah berbasis broadband, artinya user selalu terkoneksi. Nah, yang ketiga ada demografi pengguna, yaitu pengguna internet bertambah banyak, terutama di negara berkembang. Yang terakhir adalah penggunaan IP yang tidak efisien, yaitu classful routing dan alokasi. Jadi, banyak perusahaan yang mendapatkan per 8 atau kelas A karena per 16 atau kelas B sudah tidak mencukupi untuk mendapatkan IP 16 atau kelas B karena kelas C tidak mencukupi. Udah mungkin itu aja sih di pembahasan Jarkomdat di bab 11. Udah habis ya? Udah. Gila, banyak benar, bro. Sampai ngap-ngapan. Oke, ini ada yang mau tambahin nggak? Udah nggak ada lagi kayaknya ya? Udah. Habis, wes. Oke, jadi kita udah ngebahas banyak banget tadi. Kita udah ngebahas IP versi 4 secara menyeluruhan. Kita tadi juga ada fungsi lapisan networknya, protokol lapisan network, dan segalanya dan lainnya. Oke, jadi untuk podcast minggu ini kita akhiri di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, guys.